Pernah merasa rezeki seret padahal sudah bekerja keras? Ternyata, menurut Primbon Jawa, ada cara-cara khusus yang dipercaya dapat membuka pintu rezeki lebih lebar. Uniknya, cara nomor 3 sering banget diabaikan, padahal itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar, dan tekan subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik dan bermanfaat berikutnya. Sahabat, dalam budaya Jawa, ada banyak ajaran leluhur yang mengajarkan tentang cara menarik rezeki dan menjadi kaya, bukan hanya dari kerja keras, tapi juga dari amalan, kebiasaan harian, dan laku tirakat. Di video ini, kita akan membahas 7 cara menjadi kaya menurut Primbon Jawa, lengkap dengan makna dan manfaatnya. Pastikan tonton sampai selesai, karena cara nomor 3 sering diabaikan orang padahal bisa jadi pintu utama rezeki yang melimpah. 1. Rajin melakukan sedekah pagi. Dalam ajaran Primbon Jawa, sedekah pagi memiliki makna yang sangat dalam. Leluhur percaya bahwa pagi hari adalah waktu di mana pintu rezeki mulai terbuka. Apapun yang kita lakukan pada awal hari akan menjadi bekal energi untuk aktivitas kita sepanjang hari. Karena itu, memberikan sesuatu di pagi hari, meski kecil, dianggap sebagai tanda kita membuka diri terhadap keberkahan yang akan datang. Sedekah pagi tidak harus menunggu kaya. Justru, orang-orang zaman dulu mengajarkan bahwa sedekah terbaik adalah saat kita berada di kondisi terbatas. Misalnya, memberi sarapan sederhana untuk tetangga, berbagi nasi bungkus kepada tukang becak, atau sekadar menaruh air minum di depan rumah untuk orang yang lewat. Menurut kepercayaan Jawa, memberi di pagi hari akan menjadi magnet yang menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam kehidupan masyarakat Jawa tradisional, ada kebiasaan yang disebut ngirim rejeki atau mengantarkan makanan ke tetangga di pagi hari. Bukan sekadar untuk menjaga hubungan baik, tapi juga sebagai simbol bahwa rezeki harus terus mengalir. Mereka percaya bahwa seperti air yang mengalir, rezeki yang dibagikan tidak akan membuat kita kekurangan, justru membuat kita digenangi keberkahan. Sedekah pagi juga punya efek psikologis yang besar. Saat kita memberi di awal hari, hati menjadi lebih lapang dan pikiran lebih positif. Perasaan bahagia karena membantu orang lain membuat kita lebih semangat bekerja, yang akhirnya membuka lebih banyak peluang rezeki. Prinsipnya sederhana, memberi di awal hari seperti menanam benih, dan sepanjang hari kita akan menuai hasilnya. Bahkan dalam beberapa keluarga Jawa, ada tradisi menaruh sedikit makanan atau minuman di depan rumah pada pagi hari. Tujuannya bukan untuk hal mistis, melainkan sebagai bentuk penghormatan pada siapapun yang lewat atau membutuhkan. Mereka percaya, doa orang yang menerima kebaikan kita, sekecil apapun, akan kembali menjadi keberkahan yang melimpah. 2. Menjaga ucapan dan perkataan. Primbon Jawa menempatkan ucapan pada posisi yang sangat penting. Orang Jawa percaya bahwa setiap kata yang keluar dari mulut mengandung doa, baik positif maupun negatif. Karena itu, menjaga ucapan adalah salah satu amalan penting untuk menarik rezeki. Banyak orang tidak sadar bahwa keluhan, makian, atau kata-kata kasar bisa menjadi penghalang rezeki. Dalam pandangan leluhur Jawa, ucapan yang buruk akan memengaruhi suasana hati, pikiran, bahkan energi di sekitar kita. Sebaliknya, ucapan yang positif dan penuh doa akan menciptakan suasana yang mendukung datangnya keberkahan. Masyarakat Jawa tradisional memiliki banyak pepatah yang mengingatkan untuk berhati-hati dalam berbicara. Salah satunya adalah, ajining diri sakalathi, yang berarti harga diri seseorang dilihat dari ucapannya.
Mereka meyakini bahwa orang yang pandai menjaga kata-kata akan lebih mudah dipercaya, dihormati, dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, yang pada akhirnya memudahkan urusan rezeki. Contoh sederhananya, orang yang membiasakan mengucap "Alhamdulillah" atau "syukur" saat mendapatkan sesuatu, sekecil apapun, biasanya lebih mudah merasa cukup dan bahagia. Perasaan cukup inilah yang menjadi magnet bagi rezeki berikutnya. Sebaliknya, orang yang sering berkata, "Saya selalu sial," atau "Uang saya selalu habis," tanpa sadar sedang menarik energi negatif ke dalam hidupnya. Leluhur Jawa juga mengajarkan untuk tidak mengucapkan hal-hal yang merendahkan diri sendiri. Bagi mereka, ucapan adalah cermin niat dan keyakinan. Jika kita sering mengatakan hal baik, pikiran akan mengikutinya, tindakan akan menyesuaikan, dan hasilnya pun akan positif. Dengan kata lain, menjaga ucapan bukan hanya etika, tapi juga strategi hidup untuk kelancaran rezeki. 3. Laku tirakat, puasa mutih. Puasa mutih adalah salah satu laku tirakat yang cukup dikenal dalam tradisi Jawa. Mutih berasal dari kata putih, yang merujuk pada makanan yang dikonsumsi selama tirakat ini, biasanya hanya nasi putih dan air putih. Durasi puasa mutih bervariasi, ada yang 1 hari, 3 hari, bahkan lebih lama, tergantung tujuan dan kemampuan pelakunya. Menurut Primbon Jawa, puasa mutih bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi juga membersihkan hati dan pikiran. Dengan membatasi makanan hanya pada yang sederhana, seseorang dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, merendahkan ego, dan lebih fokus pada doa serta niat. Energi spiritual ini diakini dapat melancarkan jalan rezeki, karena hati yang bersih lebih peka dalam melihat peluang. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa puasa mutih sebaiknya dilakukan dengan niat yang jelas, misalnya memohon kelancaran usaha, mencari pekerjaan, atau memulai babak baru dalam hidup. Saat menjalankan mutih, seseorang juga dianjurkan untuk memperbanyak doa, zikir, atau membaca mantra tertentu sesuai keyakinan masing-masing. Banyak orang mengabaikan laku ini karena dianggap terlalu berat. Namun, bagi yang pernah melakukannya dengan sungguh-sungguh, mereka merasakan perubahan yang signifikan. Ada yang mendadak mendapat peluang kerja, ada yang hutangnya lunas, bahkan ada yang usahanya berkembang pesat setelah melakukan puasa mutih. Dalam pandangan leluhur, puasa mutih adalah simbol menyetel ulang diri. Seperti membersihkan cermin yang berdebu, hati yang penuh beban dan pikiran yang kusut perlu dibersihkan agar cahaya rezeki bisa memantul masuk. 4. Bangun sebelum subuh. Dalam ajaran Primbon Jawa, waktu sebelum subuh dianggap sebagai salah satu momen paling sakral dalam sehari. Leluhur percaya bahwa pada saat itulah energi rezeki sedang turun ke bumi, membawa keberkahan bagi siapa saja yang terjaga dan memanfaatkannya. Bangun sebelum subuh bukan hanya soal disiplin waktu, tapi juga simbol kesiapan untuk menyambut rezeki. Orang Jawa zaman dulu selalu memulai hari sebelum matahari terbit. Mereka membersihkan diri, berdoa, menyiapkan segala keperluan, lalu memulai pekerjaan dengan hati yang lapang. Kebiasaan ini dipercaya membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya lebih banyak. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, "Sapa sing tangi awan, rejekine wis kebagi," yang artinya, siapa yang bangun siang, rezekinya sudah terbagi. Pesan ini sederhana. Jika kita bangun terlalu siang, kesempatan yang seharusnya bisa kita ambil sudah diambil oleh orang lain. Banyak pelaku usaha sukses, petani, dan pedagang tradisional memegang teguh kebiasaan ini. Mereka bangun sebelum subuh untuk berdoa, memikirkan rencana, atau memulai pekerjaan. Selain itu, suasana hening di waktu dini hari membantu pikiran menjadi lebih fokus dan kreatif. Secara psikologis,
Bangun sebelum subuh membuat tubuh merasa lebih segar, karena kita memanfaatkan waktu terbaik untuk bekerja. Secara spiritual, ini juga memberi rasa tenang dan keyakinan bahwa kita telah memulai hari dengan langkah yang benar. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ini adalah salah satu kebiasaan sederhana yang dapat mengundang kelancaran rezeki tanpa harus melakukan hal besar terlebih dahulu. 5. Menyimpan uang di 4 penjuru rumah. Tradisi unik yang diajarkan dalam Primbon Jawa adalah menyimpan uang di 4 sudut rumah. Konsep ini bukan berarti menimbun uang, tapi sebagai simbol memanggil rezeki dari segala arah. 4 penjuru rumah melambangkan 4 arah mata angin: timur, barat, utara, dan selatan. Dalam pandangan leluhur, rezeki bisa datang dari arah mana saja. Dengan meletakkan uang di setiap penjuru rumah, kita seolah mengundang keberkahan dari segala arah tersebut. Uang yang disimpan tidak perlu banyak, bahkan koin pun sudah cukup, asalkan dilakukan dengan niat yang baik. Biasanya, uang diletakkan di tempat yang aman dan bersih, seperti dalam wadah kecil atau amplop khusus. Sebagian orang bahkan membungkusnya dengan kain putih sebagai simbol kesucian niat. Uang itu tidak boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari, melainkan dibiarkan sebagai penjaga rezeki. Kebiasaan ini dipercaya membuat aliran keuangan rumah tangga lebih stabil. Meskipun terdengar sederhana, banyak orang merasakan efeknya. Usaha menjadi lebih lancar, pengeluaran terasa cukup, dan tidak kekurangan di saat genting. Dari sisi psikologis, tradisi ini juga mengajarkan kita untuk selalu menyiapkan cadangan. Dengan begitu, saat keadaan mendesak, kita masih memiliki simpanan yang bisa membantu. Jadi, kebiasaan ini bukan hanya soal mistis, tapi juga mengandung nilai manajemen keuangan yang bijak. 6. Menghormati orang tua dan guru. Dalam budaya Jawa, restu orang tua dan guru adalah pintu rezeki yang sangat kuat. Primbon Jawa mengajarkan bahwa siapapun yang mendapat restu tulus dari orang tua dan guru akan dimudahkan jalannya dalam mencari nafkah dan mencapai kesuksesan. Orang tua dianggap sebagai pintu langit bagi anak. Doa mereka dipercaya tembus tanpa penghalang. Begitu juga guru, baik guru sekolah maupun guru kehidupan, doa dan restunya diakini membawa kelancaran dalam segala urusan. Menghormati orang tua dan guru bukan hanya saat kita butuh bantuan. Itu adalah sikap yang harus dijaga setiap waktu. Mengunjungi mereka, berbicara dengan sopan, membantu saat mereka kesulitan, bahkan mendoakan mereka setiap hari adalah bentuk penghormatan yang akan kembali pada kita dalam bentuk rezeki yang tak terduga. Leluhur Jawa percaya, rezeki bisa seret jika kita melupakan jasa orang tua dan guru. Sebaliknya, mereka yang tulus menghormati dan berbakti biasanya akan mendapat keberuntungan, meski tidak selalu dalam bentuk uang. Kadang berupa kesehatan, ketenangan batin, atau kesempatan yang tidak dimiliki orang lain. Cerita-cerita rakyat Jawa sering menggambarkan tokoh miskin yang hidupnya berubah hanya karena mendapat restu dari orang tua atau gurunya. Pesan moralnya jelas. Restu dan doa orang yang tulus mencintai kita bisa menjadi kunci terbukanya pintu rezeki. 7. Selalu merawat rumah dan halaman. Primbon Jawa mengajarkan bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga cermin hati penghuninya. Rumah yang bersih, rapi, dan terawat diakini mampu memanggil energi positif, termasuk rezeki. Leluhur percaya bahwa energi baik enggan masuk ke rumah yang kotor dan berantakan. Karena itu, membersihkan rumah bukan sekadar urusan estetika, tapi juga bagian dari menjaga aliran rezeki tetap lancar. Menyapu lantai setiap pagi, membuang sampah, merapikan perabot, hingga menyiram tanaman dianggap sebagai langkah kecil yang bisa membuka jalan keberkahan. Halaman rumah juga memiliki peran penting. Dalam ajaran Jawa,
Halaman yang bersih dan asri akan memberi kesan nyaman bagi tamu dan penghuni. Pohon yang rimbun, bunga yang mekar, dan udara segar dipercaya membawa suasana hati yang baik, yang pada gilirannya memengaruhi semangat kerja dan kreativitas pemilik rumah. Selain itu, ada kepercayaan bahwa rumah yang terawat menjadi sinyal kepada alam semesta bahwa penghuninya siap menerima tamu, peluang, dan rezeki. Sebaliknya, rumah yang kotor dan berantakan dianggap menghalangi masuknya energi baik. Dari sisi psikologis, lingkungan yang bersih membuat kita lebih fokus dan produktif. Orang yang terbiasa menjaga rumahnya juga biasanya lebih disiplin dalam hal lain, termasuk mengatur keuangan dan bekerja. Semua ini berkontribusi pada kelancaran rezeki, seperti yang diajarkan dalam Primbon Jawa. Itulah 7 cara menjadi kaya menurut Primbon Jawa. Beberapa mungkin terlihat sederhana, namun justru disitulah letak kekuatannya. Jika dilakukan dengan konsisten, insya Allah rezeki akan mengalir lebih lancar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.